Halo bestinya kata Ani. Besti, setelah sebelumnya ramai lantaran gak hadiri sidang sebagai saksi, Doktif yang telah memberi keterangan atas absennya ia karena tengah berada di Korea. Dari video yang beredar di sosial media beberapa waktu lalu, terbaru Doktif diduga membuat gebrakan melalui unggahan di akun TikToknya, di mana diduga tertuju untuk Fitri Sanghuteru. Ini maksudnya mau bikin kejutan ya? Gak tau lah ya, yang pasti dalam unggahannya ada tangkapan layar sebuah percakapan di mana diduga terdapat gambar Fitri Sanghuteru dengan percakapan bersama seseorang membahas perihal pengeluarannya yang udah banyak, namun diduga hasilnya masih gini aja. Selain itu ada juga nih pembahasan soal Miss Gossip yang diduga bodoh karena menyenggol MS Glow. Waduh. Anyway, kalau udah gini gimana ya tanggapan Fitri? Karena konon kabarnya Fitri diduga telah mengetahui unggahan tangkapan layar percakapan tersebut. Apakah benar Fitri jadi merasa diskakmat sama Doktif atau justru malah bakal ketawa? Nah, di sisi lain Miss Gossip sendiri dalam unggahannya kini mulai terlihat tak lagi membahas MS Glow. Kenapa ya? Padahal sebelumnya meski fokus membahas Nikita, Miss Gossip juga kedapatan beberapa kali dalam video unggahan di TikToknya membahas MS Glow. Tapi sekarang Miss Gossip dalam video unggahan terbarunya hanya membahas Doktif dan pastinya tetap Nikita yang menurutnya pasti masuk 10 tahun. Ini buzzer sindikat kalau mau bikin hoax itu yang smart ya. Aku tuh malu ya direkayasa sama orang-orang nggak smart gitu. Kalau direkayasa sama orang-orang smart aku bangga, tapi kalau direkayasa sama orang-orang nggak smart akunya aib. Tahu nggak aib gitu. Kalau mau bikin fake chat dari WA, DM-an itu yang pinter. Perhatikan ngomong itu bagaimana, cara pengetikan saya itu bagaimana, itu baru bener gitu. Aduh, mau mau skincare MS Glow War kek, mau diserang sama siapa, nggak ada urusan sama saya ya. Justru saya itu kemarin kalau kejadian nih ketemu sama Sandi, saya akan kasih tahu apa sih sebetulnya yang menjadi pertanyaan untuk teman-teman yang diserang ini ya. Saya cuman kasihan aja kalau memang dia difitnah-fitnah di dalam lingkungan dia itu ya. Gitu ya. Saya itu nggak tahu harus ngejelasin ke kalian itu bagaimana ya. Saya itu masih punya jari sendiri, masih punya mulut sendiri untuk apa? Untuk ngebales sendiri kalau ada yang ngebully atau kalau ada yang memfitnah gitu. Jadi kalau kalian memframing siapa itu Miss Gossip, saya tahu sama mereka. Tapi saya juga nggak ada urusan untuk nyuruh ini itu. Mereka mah mau ngebela pelapor ya silakan aja, sama lah dengan si terdakwa kan banyak pendukungnya. Jadi kalau kubu terdakwa boleh ada yang mendukung gitu. Kalau kubu Doktif, where are you? Dulu katanya lapor dong, tuntut. Giliran dituntut kok kabur. Nah, Nikita geng butuh bantuan. Kok nggak mau dibantu? Sakit hati ya karena kemarin diusir sama Niki Bo. Jangan ya dek ya, katanya satu geng saling tolong menolong dong. Gas, kalau kalian tanya prediksinya Miss Gossip Nikita Mirzani itu akan masuk nggak ya? Fix Nikita Mirzani masuk sayang di 10 tahun ya guys. Seharusnya Nikita Mirzani tidak perlu bersikap petenteng, nggak mau nggak mau ini, tetap kooperatif aja lah dengan proses persidangan dan mempunyai adab sopan dan santun, sehingga di 17 Agustus ini setidaknya adalah sedikit pertimbangan dengan berkelakuan baik. Nah ini jaksa pun ditantangnya, hakim pun ditantangnya, semua orang ditantangnya. Bagaimana akan mendapatkan remisi? Wadidaw. Informasi terupdate hari ini, wadidaw.
Agenda persidangannya Nikita Mirzani minggu depan adalah pemanggilan saksi-saksi ahli yang telah diajukan oleh jaksa penuntut umum, di mana Nikita Mirzani sendiri dituntut dalam dakwaan kasus pemerasan TTPU dan juga pengancaman melalui media elektronik. Waduh. Nah, menurut pengacaranya Nikita Mirzani, 1 dari 11 eksepsi yang telah diajukan oleh Nikita Mirzani telah ditolak. Oleh sebab itu, proses persidangan pun akan dilanjutkan ke pokok perkara. Ya, pokok perkaranya apa ini? Ya, itu dia sayang. TTPU, pengancaman dan juga pemerasan, bukan membahas masalah produk. Nah, oleh sebab itu pantengin terus, kawal terus kasus Nikita Mirzani ini. Jangan sampai kalian terkelabui oleh statement dari pengacaranya Nikita Mirzani. Karena apa? Karena saat ini pihak Nikita Mirzani sedang mengelabui semua data-data secara fakta, ya guys. Aduh, udah kehabisan strategi. Pokoknya kubu sebelah Nikita Mirzani. Wadidaw. Nah, kalau tadi Miss Gossip sempat membahas perlakuan Nikita di persidangan beberapa hari lalu, seorang konten kreator di TikTok viral karena cukup detail dan juga lugas membahas perihal tersebut, di mana ia pun jadi mempertanyakan etika dari jaksa tersebut. Dan gak cuma itu aja, video yang diduga Fitri Sahuteru, Reza Gladys dan juga Sela Saukia, di mana diduga Fitri yang sempat mengomentari perihal penyesalan pulang duluan hingga tak bisa membantu pakaikan borgol pun dibahas Besti. Dimana menurut konten kreator dengan nama akun TikTok @sharon.j, apa yang dilakukan oleh terduga Fitri Sahuteru, Sela Saukia dan Reza Gladys diduga tidak mengajarkan pada anak muda yang menonton video mereka, lantaran diduga terdapat unsur bully. Dan gak sampai situ aja, Sharon yang mengaku telah meriset sebelum angkat bicara ini juga membahas perihal perilaku Panda yang terlihat ricuh saat di pengadilan dengan meneriaki Dr. Oki, yang menurutnya perilaku karyawan seperti itu bisa mencerminkan image dari bosnya. Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Oke guys, aku benar-benar memikirkan ini overnight whether aku mau buat video ini atau enggak. Mengenai kasus Nikita Mirzani yang sedang terjadi sekarang, beberapa hari ini FYP terus perlakuannya di ruang sidang, dan ada beberapa video yang ingin aku bahas. Dan percayalah, aku bukan tipe wanita yang akan membahas tanpa research. Aku sudah melakukan research yang lumayan banyak, dan berdasarkan itu aku akan memberikan opini-opini aku. Akan ada banyak dari kalian yang tidak setuju, and that's fine. Cobalah kita berbahas ini dengan logika, dan apabila kalian tidak setuju, kita bahas di komentar, tapi jangan menggunakan perasaan deh. Kita ngomong apa adanya aja ya. Dan aku siap banget mendengarkan opini-opini kalian. Yang pertama yang ingin saya bahas adalah jaksa memaksakan terdakwa menggunakan rompi. Nah, aku baca nih ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang tugas dan wewenang JPU, termasuk melaksanakan penahanan dan pengawasan tahanan. Pemakaian rompi sebagai bagian dari pengawasan tahanan termasuk dalam kewenangan tersebut. Oke, jadi udah paham ya pasalnya ada. Tapi secara prinsip, etika, dan hak konstitusional setiap manusia di negara ini tidak boleh berlebihan sampai merendahkan martabat atau hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa menolak memakai rompi, jaksa dapat meminta aparat kepolisian untuk menegakkan perintah tersebut dengan cara yang wajar, tidak kasar atau melanggar hak asasi. Menurut saya kasar, melanggar, dan ada polisi di sana. Kenapa jaksa harus turun tangan dan memaksakan secara fisik gitu? Like it doesn't make sense to me. Kita nggak lagi bahas whether terdakwa attitude-nya seperti apa atau kasus ini tentang apa. Kamu tuh jaksa gitu. Menurut aku tuh ini embarrassing bagi negara kita nggak sih kalau dilihat sama orang-orang di luar negeri, kayaknya kayak sirkus nggak sih, nggak kayak sidang. Sebagai jaksa, etika kamu di mana? Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh hak asasi manusia kita tuh kayak seperti nggak penting gitu nggak sih? Masa kita dikucilkan sampai sekecil itu? Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang tak bantuin gitu, ibu jaksa baiknya berdua. Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girls, bully. Mungkin mereka terasa dibully oleh terdakwa. Mungkin mereka rasa disakiti atau dikhianati oleh terdakwa. Oke, tapi dalam video itu kamu mengatakan kamu pernah baik sama dia. Lalu kamu lanjutkan dengan mestinya gue nggak pulang, mestinya gue borgol dia, hahaha sambil makan kopi. Kalian itu wanita Indonesia yang termasuk sukses.
dengan platform yang luar biasa. Apa yang sedang kalian ajarkan ke anak-anak muda yang nonton kalian gitu? Kalau memang kalian merasa kalian pernah baik, kenapa kebaikan itu tidak dilanjutkan? Dia sudah menjadi terdakwa, dia sudah ditahan selama 5 bulan, dia sudah melalui proses persidangan dan dipisahkan dari keluarga dia. Ya kalian ikutin proses hukum aja, ngapain kasih lihat orang bahwa kalian mingle, bangga gitu? Like, I don't get it. Social media adalah platform di mana kita dapat menginspirasi anak-anak muda dan wanita-wanita di sekitar kita. What are you doing gitu? Mau gue liatnya kalau wanita yang sukses tuh kayak gitu. Kalau kalian mau jadi mean girls and bully behind the scenes ya terserah. Buat apa harus dipamerkan online? Again, aku tegaskan ya, aku tidak sedang membahas kasusnya. Aku sedang membahas perilaku seputar kasus ini. Video terakhir yang aku mau bahas adalah Panda. Dan ada satu lagi dengan Dr. Oki kalau nggak salah. Apa betul Dr. Hom, dok? Saya bertanya aja. Kalau nggak salah dia timnya Shala Sokia ya. Ini opini aku. Kalau tim aku ada yang berani seperti itu mencerminkan aku di luar. Dan aku tidak akan menerima jerit-jerit, jatuhin orang untuk drama dan memancing emosi orang. Kamu bisa bilang bahwa, oh itu kan staff aku, bukan aku yang berbicara. Kalau aku ya, aku tidak akan membiarkan staff aku yang mencerminkan image aku berkelakuan seperti itu. Yes, kita tidak bisa kontrol mereka dan bilang, oh keep quiet, don't do this, nggak bisa. Tapi aku dengan tegas akan mengatakan di social media bahwa itu bukan aku dan aku tidak akan menerima behavior seperti itu di dalam tim aku, because I don't think aku mau berasosiasi dengan kelakuan seperti itu. Menurut aku itu memalukan. Itu aja yang aku mau sampaikan. Mungkin aku agak emosional penyampaiannya, tapi video pertama, kedua, ketiga FYP terus viewsnya udah juta-jutaan. Aku cuman kayak keganggu aja sih kalau anak-anak mudanya terinspirasi oleh wanita-wanita yang saling menjatuhkan. Indonesia tuh mau dibawa kemana? Lanjut Belsti, bicara soal ricu, viral juga nih video di sosial media yang membahas wartawan mentality saat persidangan Nikita Mirzani versus Reza Gladys kemarin loh. Dan bicara soal sidang Nikita sendiri nih, Lucinta Luna yang juga terlihat bersitegang dengan Panda justru banyak mendapat simpati lantaran caranya menghadapi karyawan Shala Sokia tersebut dinilai elegan. Hal tersebut terlihat dari banyaknya video yang membahas hal tersebut. Ditambah lagi Lucinta yang juga hadir di ruang sidang terlihat mengunggah video yang diduga menampilkan wajah Miss Gossip asli tanpa filter yang sebelumnya telah menyebut ia babu. Dan dalam video lainnya, Lucinta pun terlihat menampilkan Nikita di ruang sidang yang melambaikan tangan serta senyum kepadanya. Gila dorong itu mah gak ada otak. Di ruang sidang gak diamanin, di luar ya tolol. Kayak hutan ini, sedah malu kali lu. Ini pun binatang, apa lagi sih? Kesel. Sabar Lina, lu juga lebay bener. Itu siapa sih, sumpah polisi ngapain sih diam doang gitu? Jamet. Hey, terus. Jangan dorong dong polisi. Kalian kerja, saya juga kerja. Kamu dibilang rusuh tapi rusuh. Mana otaknya? Polisi baru nih. Tahu? Tengil. Bayar polisi. Tentang petenteng dari Mbak Lucinta Luna, kita belajar cara menghadapi musuh-musuh yang kelasnya di bawah. Oke, the best deh Mbak Lucinta Luna. Lucinta Luna berantem sama Musa sampai tutup hidung. Dia mau ngurusin si Miss Gossip, ada yang berkoar-koar depan Miss Gossip. Gue demen banget sama Lucinta Luna. Gila, demen banget gue sama Lucinta Luna. Pokoknya Lucinta Luna, lu buset deh, cantik banget jadi cewek ya. Gua aja sampai minder ya. Lucinta Luna,
lu kagak usah ladenin si Panda sama Miss Gosip, gua kasih tahu, kagak usah. Ya, kagak usah dilihat, jangan dilihat, dilirik aja nggak usah, bener gua kasih tahu ya. Biarin aja, antepin kalau kata orang Betawi mah, kagak usah digubris ya. Enak banget dia pansos sama lu. Jadi terkenal gara-gara lu. Gua aja nggak kenal Panda, nggak kenal Miss Gosip, gara-gara lu Cinta Luna gua kenal sama mereka. Udah kagak usah dilirik. Ya, antepin be ya. Ami, love you, semangat ya. Baling-baling bambu. Ami, love you, semangat ya. Baling-baling bambu. Yap, Besti, perihal persidangan Nikita dan Reza Gladys yang terus jadi sorotan dan kerap bikin penasaran lantaran kubu Nikita kerap membahas produk, namun kubu Seteru justru membahas abu-abu dan dempul memang masih jadi polemik. Seorang konten kreator yang juga anggota DPD RI serta merupakan brand owner pun ramai nih dikunjungi warganet lantaran opininya, dimana menurutnya kalau ia sebagai brand owner ingin direview produknya ya nggak masalah karena hal tersebut merupakan bentuk perlindungan konsumen. Konten kreator dengan nama akun TikTok @umarbonte01 ini pun dalam video unggahannya menyampaikan keheranannya perihal kasus Nikita. Bahkan ia diduga menyebut kasus ini dipaksakan lantaran menurutnya harusnya berterima kasih pada Nikita yang mengkritisi produk yang diduga berbahaya. Ia pun berharap Nikita mendapat keadilannya karena ia menduga adanya kriminalisasi pada Nikita. Wah, ini nih. Sebenarnya saya tidak mau komentar soal kasus Nikita Mirzani. Tapi ada yang bertanya, jadi saya harus menjawab. Kebetulan saya juga seorang brand owner dan saya yakin pantas lah untuk berkomentar soal kasus ini. Nikita Mirzani, ya, saya mempelajari masalahnya, saya mengikuti perkembangannya. Rasa-rasanya kasus ini kasus yang dipaksakan, ya, kasus yang tidak masuk akal. Harusnya kita bersyukur dengan adanya Nikita Mirzani yang mengkritisi, ya, produk-produk yang berbahaya. Ini saya pikir apa yang salah dari Nikita Mirzani? Saya kira tidak salah. Ya. Saya sebagai brand owner, ya, produk saya misalnya direview oleh Nikita Mirzani pun tidak ada masalah, silakan aja. Karena itu bentuk perlindungan terhadap konsumen. Ya. Sekarang ini saya heran ya, kok bisa proses hukum ini bisa berjalan? Ya. Bisa ada tersangka, bisa ada terdakwa. Ya. Ini aneh. Ya. Saya jujur saja ya, saya tidak kenal Nikita Mirzani dan saya belum pernah ketemu dia. Ya, saya cuma mengetahui dia sebagai seorang artis, tapi saya tidak masuk akal dengan kasus ini gitu, tidak masuk akal dengan proses hukum yang sudah berjalan ini. Ya, bagaimana mungkin seseorang ya yang berjasa melindungi konsumen harus dihukum karena mereview suatu produk? Ya kan, ini logikanya di mana? Karena itu saya meminta kepada hakim yang sedang menyidangkan kasus ini, tolong berikan keadilan hukum terhadap wanita ini, terhadap Nikita Mirzani ini. Kasihan orang. Masalah-masalah seperti ini, aduh, sedangkan terhadap artis saja, ya, yang bisa saja melakukan perlawanan, bisa dikriminalisasi. Ya, bagaimana dengan masyarakat yang ada di Sulawesi sana, di Papua sana, di Sumatera sana, Kalimantan sana, di daerah-daerah pedalaman sana, bagaimana? Apa keadaan mereka? Ampun. Ini bentuk kriminalisasi. Kelihatan kok, kelihatan. Tolong Pak Hakim, tolong saya meminta ya. Saya meminta sebagai anggota DPD RI, tolong. Dengan kasus ini jangan sampai kredibilitas hakim justru menurun. Saya tidak mau itu. Ya. Saya bukan melindungi Nikita Mirzani ya. Buat apa saya lindungi orang? Tapi saya minta hukum itu harus dijaga. Kredibilitas hakim harus dijaga. Marwah hakim harh dijaga. Jangan diseret-seret masalah-masalah sepele seperti ini. Ya, malu. Hakim jangan mau deh. Jangan mau diombang-ambing dengan kasus yang tidak berkualitas seperti ini. Buat apa ini kasus seperti ini? Buat apa? Tutup saja kasus ini. Tidak masuk akal. Jangan main-main. Ya. Nikita Mirzani itu adalah selebritis. Memiliki banyak penggemar. Ada anak-anak, ada pelajar, ada kuliahan, ada ibu-ibu di seluruh pelosok. Mereka pasti mencermati ini. Mereka pasti melihat dan menyaksikan secara langsung bahwa proses penegakan hukum itu berantakan. Ini berbahaya. Tolong berikan keadilan untuk Nikita Mirzani.
4 November tahun 2024 kita telah putuskan 4 atau 2 ya, saya lupa. Yes. Yang jelas bulan November tahun 2024 kita sudah umumkan itu melanggar, dan itu diumumkan secara bersama-sama, bukan hanya pesawat tersebut yang produk, tapi untuk produk-produk lain juga. Bukan, seingat saya ada 16 produk yang kita umumkan saat itu. Jadi sekarang telah dilakukan tindakan administrasi. Yang pasti persidangan masih terus bergulir. Mari tetap ikuti sidangnya dengan tertib agar semakin terang benderang dan semoga mendapat keadilannya semuanya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti.